pendidikan yang lebih tinggi. Ya, ya. Nah, kalau pendidikan yang lebih tinggi, adik-adik bisa juga bisa di-request di kolom komentar, nanti akan kami jawab begitu. Akan kami jawab. Karena apa? Karena agar muncul semua potensi di seluruh Indonesia untuk masuk STS gitu. Ya kan? Jadi seluruh anak bangsa itu bisa punya peluang untuk masuk STS. Bagi yang belum mendengar, sekarang kan sudah kami sampaikan gitu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Itu kalau ada manfaatnya, tolong di like dan subscribe. Nah, tolong kalau ada pertanyaan bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman sekalian. Saja teman-teman pernah mendengar bagaimana cara kita bisa bersekolah gratis gitu ya. Kita bisa sekolah gratis, terus bagaimana caranya agar setelah ini sudah langsung kita bisa ditempatkan. Nah, pada saat ini kami akan membahas hal tersebut. Ini saya sudah bersama dengan Pak Farizal Lutfi Adi, STR Stad. Ini luar biasa kan, STR Stad, masih muda, tapi beliau ini adalah angkatan tahun beliau wisuda tahun 2019 dan langsung ditempatkan di BPS Kabupaten Sidrap. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa berdialog dengan Pak Farizal. Gitu, Pak Farizal ini adalah lulusan Politeknik Statistika STIS tahun 2019. Beliau masih muda, ganteng gitu, ya langsung ditempatkan, luar biasa ya, kan membuat bangga orang tua, keluarga seperti itu. Ya, ini saya ingin tanyakan ke Pak Farizal gitu, mengapa Pak Farizal memilih Politeknik Statistika STS? Oh ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal ya, biasa dipanggil apa? Ya. Nama panggilannya Rizal. Untuk pertanyaan mengenai mengapa saya memilih STS, pertama itu waktu dulu SMA. Waktu dulu SMA itu bingung kan mau lanjut ke perguruan tinggi mana. Nah, searching lah itu apa? Sebelumnya sih sudah dikasih tahu tentang sekolah kedinasan. Ada yang namanya sekolah kedinasan, di mana sekolah itu tuh gratis biaya kuliahnya. Terus apa? Lulusannya juga bisa langsung diangkat menjadi PNS. Nah, kan banyak tuh ada sekolah kedinasan apa aja. Nah, pas tahun saya kebetulan itu yang menarik minat saya itu yang sekolah tinggi ilmu statistik. Sebenarnya ada lagi sekolah lain seperti STAN, IPDN dan lain-lain. Kebetulan juga STAN pada tahun saya itu bukannya molor. Jadi karena saya juga minat di sekolah kedinasan, jadi saya nyoba di STS. Oh gitu. Terima kasih. Terus sekarang begini, kalau kami ya, kita orang awam tuh dengar-dengar di media dimanapun bahwa kalau sekolah di Politeknik Statistika STIS itu harus pandai sekali matematika, harus pintar sekali gitu. Itu kira-kira menurut Pak Farizal seperti apa? Kalau saya yang berpendapat bahwa masuk sekolah tinggi ilmu statistika itu sebenarnya nggak perlu dari SMA itu bisa maksudnya pintar dalam hal matematika begitu. Kalau dari saya sendiri juga sebenarnya dari matematika itu sebenarnya biasa-biasa aja, nggak terlalu pintar, apalagi di bidang matematika. Nah, kalau ilmu matematika sendiri kan sebenarnya bisa dipelajari, namanya ilmu pasti dari nanti kan waktu perkuliahan kita juga semua kan bakal mulai dari nol materi. Belajar, kita belajar bersama ya di situ. Materinya baru kan belum pernah didapatkan di SMA juga. Jadi yang penting kalau mau masuk STIS, kalau pendapat saya pribadi nggak perlu pintar matematika tapi mau belajar. Mau belajar gitu ya. Ya. Terus gimana proses seleksinya? Seleksi masuk di Politeknik STS seperti apa? Kalau untuk seleksinya sendiri, kalau waktu zaman saya tuh kalau nggak salah ada 4 tahap ya. Tapi kalau saya lihat tahun ini, tahun 2020, itu saya lihat di website SPMB STS hanya 3. Ya. Satu. Yang pertama yaitu tes SKD. Kompetensi dasar itu. Lalu yang kedua itu tes matematikanya.
Matematika. Ya. Matematika itu sulit apa sih? Dasar atau gimana tuh? Nah, kalau matematikanya yang dites waktu tahun saya itu sebenarnya matematika yang dasar kayak Dasar. matematika di SMA gitu. SMA, Kayak iya. di UN Iya. atau di Iya. apa? Seleksi perguruan tinggi. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga, kalau yang tahun ini saya lihat di website itu kalau nggak salah kesehatan. kesehatan. Ya. Penting ya. Siapa tahu masuk STS narkoba gitu Iya, kan. nah itu yang pecandu nih. Nah, Iya. itu kan kayaknya kurang bagus ya. Ya, dan Jadi juga ya, ada persyaratan juga di kesehatan tuh biasanya tentang mata nggak boleh buta Iya. warna baik total atau parsial Iya. gitu. Pokoknya harus di apa kalian harus tahu lah persyaratannya. iya. Terus gimana nih tips dan tips agar bisa lolos di seleksi masuk itu STS? Oke, kalau ini dari pengalaman saya Pak ya. Ya, ya. Kalau dari pengalaman saya tipsnya itu sebenarnya ini yang pertama fokus aja apa yang akan dihadapi. Misal Ya. yang pertama itu tes SKD. SKD. Jadi sebelum ini kalian persiapan dulu tes SKD. Jangan kebanyakan para lulusan SMA Mau tes semua, mau persiapan dia semuanya. langsung mikir jauh. Oh, jauh, Mikir ya. misal Ya. nanti kuliahnya bagaimana? Bagaimana gitu kan? Nanti saya bisa nggak menuju Ya. kuliahan? Satu-satu lah ya. Jadi Yang akan dihadapi ya. kan dulu yang pertama Ya, ya. SKD, yang kalian Ya, belajar ya. dulu SKD. Ya. Yang utama SKD, tapi Ya. bisa diselingin atau Ya. ditambah yang tahap 2 misal matematika. Ya, ya. Tapi yang utama yang akan dihadapi dulu apa? Dihadapi dulu. Kan kalau udah lulus dari tahap 1, nah baru fokus ke tahap 2. Tahap 2, ya. Terus untuk masalah soal-soal misalnya Ya. tahap 2 itu tuh saya banyak belajar dari buku-buku STIS. Ya kan ada buku ya, Ya. buku ringkasan soal gitu ya. Itu Ya. biasanya Ya. ada dari bimbelnya STS juga Ya. buat. Hmm. Terus ada banyak buku-buku yang bisa kalian adik-adik cari juga di Ya. di Gramedia Ya. atau di mana Ya. gitu. Soalnya soal-soal di STIS itu polanya hampir mirip. Pak. Mirip, ya. Jadi artinya bahwa dengan bermodalkan buku panduan itu aja itu sudah cukup lah ya. Ya. Paling tidak mungkin pengembangannya sedikit ya dari soal-soal tersebut kan biasa gitu. Itu kan rangkuman ya. Buku itu rangkuman dari soal-soal yang pernah digunakan. Mungkin kalau ada penambahannya tidak terlalu banyak ya penambahannya gitu. Oke Mas, yang selanjutnya ini apa sih persiapan yang akan kita lakukan ya? Apa persiapannya sehingga kita bisa mudah menghadapi tes masuknya gitu. Oke. Ya. Jadi persiapan kalau itu dari pengalaman pribadi saya. Ya. Jadi persiapan yang perlu adik-adik gunakan itu kalau menurut saya fokus dulu apa yang akan dihadapi di depan. Ya. Nah, misal Ya. tahap pertama yaitu tes SKD. Ya. Nah itu persiapan dulu ini tes SKD sematang-matang mungkin. Artinya kita siapnya SKD saja dulu, jangan yang lain yang memberatkan. Sebenarnya pikiran kita, bisa, gitu. adik-adik juga bisa belajar untuk tahap 2, Ya, tapi ya. porsi untuk belajarnya itu lebih dibanyakin Di yang SKD akan gitu dihadapi ya, dulu. yang akan dihadapi gitu. Nanti ya. kalau buat apa ntar belajar banyak matematika Iya. yang tahap 2 tapi SKD-nya nggak lolos kan sama aja. ya, Artinya minat Iya. belajar dulu Iya. yang tahap pertama, kalau sudah lulus nanti baru dimaksimalkan di tahap kedua Iya. belajar lagi. Iya. Kebanyakan kan adik-adik pasti berpikirnya langsung gimana sih nanti kehidupan kuliah. Iya. Sudah berpikir yang terlalu Iya, berat, terlalu jauh. jauh berpikir gitu. Akhirnya hal yang sebenarnya SKD yang mungkin porsinya lebih mudah, tapi karena kita sudah terbebani oleh pikiran yang terlalu banyak, begitu terlalu jauh kita berpikir, akhirnya segala sesuatunya menjadi sulit. Gitu ya, saya. Pokoknya hadapin dulu yang di depan. Iya. Terus yang berikut, ini menyangkutkan gini ya, banyak di saat ini kan secara ekonomi kan kehidupan kita makin sulit begitu ya, makin sulit. Kalau saya dengar itu kan di Politeknik Statistika STS itu gratis gitu ya, gratis. Bayangkan ya itu luar biasa gitu ya, kalau kita sekolah di sekolah umum aja itu luar biasa biaya kuliahnya, uang kuliahnya, tapi ini bisa gratis. Kira-kira unggulnya Politeknik itu apa saja sih selain gratis itu? Oke. Jadi dulu waktu zaman saya itu kan sekolah tinggi ilmu statistik
atau dulu namanya STIS ya, belum Polsat. Iya, STIS. Ya. Itu sebenarnya dapat uang tunjangan ikatan dinas, tapi semenjak awal tahun 2019 itu udah dihapus. Oh, dihapus. Ya, tapi gitu. walaupun masih dihapus, tapi apa namanya? Maksudnya keunggulan STIS itu masih, misal kayak kuliah gratis itu masih ada, dan juga lulusan Polsat STIS itu langsung dapat kerja. Langsung ditempatkan gitu. Ditempatkan dan mendapat status CPNS. Seperti Pak Farizal ini kan gitu, tadi saya sampaikan. Pak Farizal ini lulusan tahun 2019 langsung ditempatkan gitu. Langsung ditempatkan statusnya CPNS golongan 3A. Dan tahun ini kan Pak Farizal akan mengikuti Latsar gitu. Latsar, dan nanti dia akan menjadi menjadi PNS golongan 3A gitu kan, masih muda, usianya baru usia berapa nih Mas? Saya usianya 23 jadi ya di usia 23 dia sudah bisa mandiri gitu, bisa membanggakan orang tua gitu. Jadi harapan kami adalah gitu, janganlah terlalu kita berpikir yang sulit-sulit gitu ya, kita coba. Artinya begini ya, di BPS, di statistik Sidrap ini kami siap nih. Teman-teman ini siap untuk kira-kira kalau ada pertanyaan secara ini bisa ke kantor untuk kita diskusi gitu. Bahkan ada beberapa yang datang melakukan bimbingan tes di sini, itu bisa mereka siap melayani dengan senang hati dan gratis gitu. Gratis. Jadi adik-adik bisa. Dan di semua BPS kabupaten itu mereka siap gitu. Jadi teman-teman ini ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang di Nusa Tenggara Timur misalnya, di Maluku itu kalau ada niat untuk masuk ke Politeknik Statistika, itu bisa tuh ke BPS konsultasi bersama teman-teman yang lulusan dari Politeknik tersebut. Dan terus supaya kalian ketahui bahwa mereka ini melayani secara gratis gitu. Kita konsultasi sepanjang dia punya waktu, dia akan melayani kita. Apa betul seperti itu, Pak? Ya, benar sekali. Terus yang berikut ya, jadi ini kan kalau sekolah ikatan dinas itu kan banyak ya, kan ada banyak lah. Cuma saya tidak enak saya sebutkan yang lain. Cuma yang saya mau tahu itu kenapa pilih STIS gitu. Ya nggak enak sebutkan yang lain, tapi maksudnya kenapa pilih STIS? Ya, pertama saya milih STIS itu kalau dibanding sekolah kedinasan yang lain ya. Itu tuh pertama sebenarnya yang dulu itu karena ada tunjangan ikatan dinas itu dulu. Nah, sekarang udah dihapus tapi. Nah, terus untuk dari segi jenjang pendidikan, kalau perguruan tinggi lain tuh mungkin ada kan saya dulu ngincar D4. Ya. Nanti pikiran saya kalau D4 tuh kan nanti secara S1 kan ya. Nah, itu kalau mau lanjut kuliah nggak perlu S1 lagi, jadi bisa langsung membuat S2, jadi gitu. Pendidikannya langsung tinggi. Ya. Terus yang berikut itu begini ya, sistem kuliah kan begini ya, kalau selama ini kita dengar itu bahwa kalau kuliah ikatan dinas itu ada kekerasan gitu ya, orang mahasiswa adik-adik kalau para junior sering disiksa gitu. Jadi orang jadi takut untuk sekolah, ya mentang-mentang gratis kok kalian siksa kami gitu kan. Nah kalau di STIS seperti apa tuh? Jadi sekolah kedinasan biasanya ada stigma kekerasan lah, kekerasan lah. Nah kalau di STIS sendiri itu sebenarnya nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada yang namanya kekerasan. Ya kayak sekolah biasa, dan sekolahnya kan pokoknya nggak ada yang namanya kekerasan apa istilahnya pelonco gitu ya, nggak ada itu, nggak ada pelonco ya. Dan zaman sekarang kan kayaknya udah udah nggak ada gitu gitu kan. Gitu ya. Oke ya teman-teman sekalian ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalian kalau kelas 3 SMA gitu ya, sekarang nama apa? Tetap SMA juga ya. Nah, kelas 3 SMA itu bisa sering-sering lah di BPS Kabupaten seluruh Indonesia itu ada gitu. Mereka ini ditempatkan di seluruh Indonesia. Insya Allah di semua kabupaten di Indonesia itu mereka ada. Jadi kalau kalian yang ingin tahu gitu, karena begini, kalau kita mendengar di luar rumit gitu kan, kita membayangkan sesuatu yang sulit sekali gitu. Akhirnya sesuatu yang mudah tidak bisa kita selesaikan gitu.
kalian bisa ke BPS kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan insya Allah mereka ini ada, dan mereka ini sudah dididik untuk melayani secara hati, melayani dengan hati gitu. Jadi mereka tidak akan, jadi mereka akan, bahkan bimbingan tes di kantor pun bisa kalau mereka punya waktu, mereka akan bisa memberi bimbingan tes. Saya berani menyampaikan itu karena saya sudah berada di sekitar 4 kabupaten kota dan itu sering dilakukan gitu. Masih akan ya, kalau ada yang datang siap. Nah itu, jadi bisa, jadi konsultasikan terus bagaimana, karena stigma itu mau kita lepas bahwa yang pertama sekolah itu tidak harus bayar kalau kita punya prestasi. Kalau prestasi kita baik, insya Allah sekolah ikatan dinas itu banyak sekali gitu, banyak sekali. Yang kedua, ini kan sekarang ini semangat untuk memberantas yang namanya kekerasan di kampus. Nah itu di STS itu sudah buktikan, buktinya lihat ini bagus sehat gitu kan, gitu. Terus yang terakhir adalah oke, itu pesan dari saya tadi. Kalau pesan dari Mas Fahrizal untuk anak generasi muda yang sekarang lagi di kelas 2 ya, kelas 2 SMA untuk naik kelas 3, itu pesannya apa gitu? Oke. Yang pertama pesan saya ya untuk adik-adik yang sekarang kelas 2 itu pertama itu pikirkan dulu matang-matang mau kemana habis kuliah, habis SMA nanti lulus SMA, apakah mau langsung kerja atau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau pendidikan yang lebih tinggi, adik-adik bisa juga bisa juga adik-adik memilih antara sekolah kedinasan. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak Fahrizal gitu. Ini episode pertama ya, episode pertama. Nanti episode kedua itu ada beberapa orang lagi yang memang angkatannya lebih tinggi ya, mereka lebih senior, kakak kelas dari Pak Fahrizal. Itu akan kami ajak diskusi juga untuk meyakinkan adik-adik sekalian. Jadi yang nonton ini kalau orang tua juga menjadi yakin gitu, dan itu mendorong anak-anaknya agar bisa masuk ke Politeknik Statistika STIS gitu. Jadi dukungan orang tua juga penting gitu. BPS selalu siap untuk mendampingi adik-adik sekalian kalau itu bisa dikonsultasikan. Jadi yang saya sampaikan lagi bahwa ini adalah episode pertama, episode kedua, dan akan kami rencanakan untuk episode ini secara bertahap. Ada 3 episode yang akan saya tampilkan. Kalau ada pertanyaan itu bisa diisi di kolom komentar, atau ada request menyangkut apa saja atau menyangkut Pak Fahrizal itu bisa di request di kolom komentar, nanti akan kami jawab begitu. Akan kami jawab. Karena apa? Karena agar muncul semua potensi di seluruh Indonesia untuk masuk STS gitu. Ya kan? Jadi seluruh anak bangsa itu bisa punya peluang untuk masuk STS. Bagi yang belum mendengar, sekarang sudah kami sampaikan gitu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat gitu. Kalau ada manfaatnya, tolong like dan subscribe. Nah, tolong kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar dan akan kami jawab. Sebisa mungkin akan kami jawab. Kalau tidak, kami akan konsultasikan dengan beberapa teman yang lebih paham tentang persoalan STS tersebut, sehingga kita semua menjadi jelas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.